Shalom, jumpa lagi bersama media Efata Malanu Pasir. Di hari ini saya akan bagikan firman Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan bagi kita di hari ini dalam kitab Ayub pasal 37 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu hendak kami baca di hari ini, dan biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami untuk kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ajarlah kami supaya kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah banyak orang ketika kami ada dan kami menjalani kehidupan ini. Bersabdalah kepada kami sebab kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ayub pasal 37 ayat 15 sampai ayatnya ke-24 demikian bunyinya. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi terdiam, karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala yang keras, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan berbicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena kegelapan. Mendung lalu angin menembus, maka bersilah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu pemirsa, dari bacaan kita hari ini Ayub pasal 37 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-28 akan mengajak kita untuk bergumul dalam tema kita di hari ini. Allah diliputi keagungan yang dahsyat dan tidak dapat menyamai Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu tentang perjalanan Ayub, sebuah situasi yang sulit dialami dan dirasakan oleh Ayub ketika dia ada dan menjalani proses kehidupan yang ia jalani. Penderitaan yang dialaminya membuat dia ada pada situasi yang begitu memprihatinkan. Dan dalam kondisi itu, ada sahabat-sahabat yang datang untuk menyampaikan sesuatu pendapat tentang mereka terhadap kondisi yang dialami oleh Ayub sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita hari ini kita bisa memahami bagaimana kemuliaan Allah berkuasa atas segala-galanya. Allah sanggup untuk melakukan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan bahkan Allah sanggup untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungannya di tengah-tengah alam semesta. Sehingga dari bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan yang ia dapat lakukan, dengan dapat mengatur segala sesuatu yang ia buat di tengah-tengah hidupnya. Dan peristiwa yang dialami oleh Ayub juga merupakan sebuah karya dan rencana Allah dalam menguji ketaatan dan keyakinan Ayub yang besar kepada Allah. Itulah sebabnya bersama-sama dengan iblis, Allah mulai menunjukkan dan memperhitungkan apa yang akan terjadi pada diri Ayub sendiri. Dan dalam situasi itu, kekuatan dan keteguhan hati Ayub membuat ia ada dan ia bertahan dalam segala pergumulan yang ia hadapi. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam keseluruhan kitab Ayub,
Ada masa-masa di mana dalam kesulitan itu dia tetap percaya kepada Allah. Dengan kata-katanya, ketika aku datang dengan telanjang, maka aku pergi juga dengan telanjang. Maka dengan segala keyakinan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala pujian hanya bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan setiap orang ketika ada dalam rencana dan karya keselamatan Allah. Dan Ayub sebagai contoh dari mana Allah menunjukkan kekuatan dan kuasa bebas Allah dalam menentukan segala-galanya. Sehingga akhir cerita dari kitab Ayub dikatakan bahwa Ayub memiliki sebuah pengharapan yang besar sehingga ia diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya, karena ia percaya dan yakin bahwa Tuhan itu pengasih penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itulah sebabnya di tengah-tengah pergumulan hidup ini, ketika kita ada dan kita mengimani Allah, kita harus tahu dan kita harus percaya bahwa keagungan dan kedahsyatan Allah dapat ditentukan oleh Allah dalam segala kemahakuasaannya. Oleh sebab itu di tengah-tengah pergumulan hidup kita, ketika kita ada dan menjalani proses kehidupan yang panjang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang berat, firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus mencari Allah di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Taat dan setia kepada Allah di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup kita yang berat. Ungkapkan segala macam pergumulan dan perasaan hati kita yang hancur hanya kepada Allah, sehingga Allah yang meliputi segala kekuatan yang ada di dunia dan kedahsyatan dan keagungan Allah itu dapat dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tantangan. Percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup merubah sesuatu yang menjadi sulit menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita, karena Ia Maha Kuasa dan Ia sanggup melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan dan jalani tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami di hari ini. Ajarlah kami supaya di tengah-tengah hidup kami tetap menunjukkan ketaatan kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan. Kami selalu mencari Allah di tengah-tengah pergumulan hidup kami yang berat. Dan ketika kami ada dan mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, izinkanlah kami supaya kami selalu berseru menyatakan apa yang menjadi pergumulan dan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua dalam kehidupan hari-hari hidup kami, dan biarlah kami terus ada dan tetap percaya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita.